izin Bante bertanya, manakah yang lebih baik saya bertekad setelah saya berbuat kebajikan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dapat membuahkan hasil, selalu mengenal Buddha Dhamma di segala zaman, atau semoga dengan kebajikan ini dapat membuahkan hasil saya dapat menjadi Sotapanna suatu saat nanti. Terima kasih. Gitu Bante pertanyaan dari Steven, silakan Baik, Bante. satu pertanyaan yang menarik ya. Masalah sebetulnya tekad ini tergantung kita masing-masing ya, karena namanya tekad ya. Tidak ada rumusnya bahwa harus seperti itu. Jadi kalau sekarang ada yang bertekad ya, semoga saya mencapai kesucian, silahkan. Nah, cuman kalau mungkin ditanya pendapat pribadi saya, tekad ini mungkin ada baiknya diucapkan dengan kalimat yang pertama, yaitu bahwa semoga saya nanti terlahir dan masih mengenal Dhamma, atau masih punya kesempatan mempraktekkan Dhamma. Karena dengan mengenal dan mempraktekkan Dhamma, seseorang punya potensi untuk mencapai kesucian. Tapi kalau tekadnya untuk mencapai kesucian, kalau kondisinya belum mendukung, mungkin itu belum dapat ketemu, jadi belum ketemu untuk lahir lagi yang pas. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya sekarang kita memilih apa ya, mungkin memilih makanan ya. Mungkin kalau ada makanan Padang misalnya, atau makanan apa ya, rendang misalnya, makanan Padang. Kita memilih rendang. Nah, jadi kalau belum ketemu rendang, maka yang lain ini itu jadi lewat gitu saja. Baru ketemu rendang, nah ini yang saya tunggu. Jadi setelah melewati banyak, lalu kita ketemu rendang itu. Tapi kalau kita bertekadnya adalah, pokoknya saya mau makan lauknya apa, ya di restoran Padang ini, ya terserah. Nah akhirnya ketemu nanti, mungkin yang ayam lah, mungkin yang apalah, jadi sampai satu ketika mungkin akan ketemu rendang. Tapi kalaupun nggak ketemu rendang karena sudah habis, saya masih bisa makan yang lain. Tapi kalau niatnya hanya makan rendang, maka kalau sudah habis saya nggak dapat makan lagi. Ya semuanya sudah habis, yang saya cari habis. Nah ini maksudnya. Jadi ketika kita mau mencapai tingkat kesucian tertentu, kalau kesempatannya itu belum ada, maka kita nggak dapat kesempatan untuk terlahir kembali yang terkondisi untuk mencapai kesucian itu. Tapi kalau sekarang kita tekadnya adalah supaya saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma, yang terkondisi untuk belajar dan melaksanakan Dharma misalnya, maka ini seperti ya pokoknya saya masuk restoran Padang, ya yang ada untuk lauk saya ambil. Sehingga pokoknya dia lahir sebagai manusia yang mengenal Dhamma. Kadang-kadang mengenal Dhammanya mungkin sudah setengah umur misalnya, tapi kadang-kadang dari kecil hanya di lingkungan tradisi saja misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi kan dia tetap memelihara apa yang sudah dimiliki itu, Dhamma yang sudah dimiliki dari kelahiran sekarang ini, dia masih ada terus, dipelihara terus. Sehingga satu ketika kalau kondisinya muncul, dia benar-benar sampai di kondisi yang bisa tidak terlahirkan kembali atau bisa menyelesaikan kehidupan ini. Karena dia sedang ngambil yang kecil-kecil ini. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, karena ini di dalam apa ya, sumber Dhamma tidak terlalu banyak disinggung, jadi saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang hal ini karena niat itu kan bebas ya. Ya kalau Sang Buddha kan memang waktu Bodhisattva kan berniat ya, jadi ketika Bodhisattva itu kemudian Bodhisattva Sumedha bertemu dengan Buddha di Pangkara, kemudian beliau menyediakan tubuhnya untuk Buddha di Pangkara berjalan, kemudian beliau kan bertekad bahwa semoga dengan kebajikan ini saya lahir kembali sebagai Buddha. Itu tekad beliau yang luar biasa, karena beliau sudah punya potensi sebetulnya dalam kehidupan itu mencapai kesucian. Ya, orang yang bisa bertekad menjadi bodhisattva itu dalam kehidupan itu sudah
punya kesempatan mencapai kesucian. Tetapi beliau tidak mencapai kesucian di kehidupan itu, tapi justru mau menjadi Buddha. Nah, dari tekad beliau sebagai Pertapa Sumedha tadi kepada Buddha di Pangkara, untuk menjadi Buddha itu tadi, melewati 100.000 kalpa, 4 asangkaya kalpa. Itu segitu lamanya. Itu sudah potensinya menjadi seorang yang mencapai kesucian. Nah, jadi kalau kita langsung mau mencapai kesucian, saya kira malah jadi panjang ceritanya. Lebih baik, semoga saya terakhir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma, atau mungkin yang berpotensi memiliki kesempatan mempelajari dan melaksanakan Dhamma. Mungkin itu akan lebih mudah untuk kita lahir lagi sebagai manusia, dan seterusnya. Begitu, mudah-mudahan ini bisa lebih jelas bagi Saudara Stephen. Terima kasih, Saudara Stephen. Silakan Ibu Yuliana. Berarti di zaman sekarang, banyak pembabar dhamma, baik yang menyampaikan secara offline maupun online. Terkadang satu dhamma yang diajarkan bisa berbeda pengertian dengan yang lain. Bagaimana agar kita yakin dengan kebijaksanaan untuk mengatasi keraguan terhadap perbedaan tersebut, Bante? Agar kita tahu bahwa yang kita pelajari adalah dhamma sejati yang Sang Buddha ajarkan. Namo Buddhaya, Bante. Baik. Jadi Dhamma ini sebetulnya bisa dilihat dari banyak segi. Karena tadi saya sampaikan juga, Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia, pertama kali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Kemudian 4 kesunyataan mulia ini menjadi kurikulum ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajar. Bahkan sebetulnya kalau ditarik lebih jauh, Buddha-Buddha yang dulu juga mengajar 4 kesunyataan mulia, demikian pula Buddha-Buddha yang akan datang. Oleh karena itu, disampaikan di dalam Dhamma, dalam satu zaman, tidak pernah terjadi ada 2 Buddha terlahirkan bersama. Jadi zaman ini, walaupun Buddha Gautama sudah wafat, tetapi masih pelajarannya masih ada, maka tidak ada Buddha yang lain, karena nanti akan mengajarkan juga 4 kesunyataan mulia. Nah, jadi barang yang sama tapi bisa diajarkan sampai begitu banyak kali, berarti tentu versinya ini sudut pandangnya banyak. Sama dengan tangan Anda, misalnya dilihat dari depan, dari belakang, dari samping yang lain, dari atas, dari bawah kan berbeda-beda. Demikian pula pembabar Dhamma kadang melihat dari sudut yang berbeda, sehingga mungkin kesan Anda atau kesan kita semua kok beda ya. Nah, tetapi ingat, tujuan pembabaran Dhamma itu apa? Mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Selama mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itu adalah Dharma. Ya, nanti itu salah satu tanda. Sang Buddha pernah menyampaikan juga bahwa di dalam sumber Dhamma disampaikan salah satu tanda, karena nanti di masa-masa satu ketika itu Dhamma ini diterangkan dengan macam-macam yang bisa ngaco-ngaco, yang seperti yang tadi Anda tanyakan itu. Tetapi disampaikan di dalam Dhamma, kuncinya apa? Apapun yang dikatakan, yang penting dapat mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kalau itu diperoleh, mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itulah Dharma. Sesuai dengan yang diajarkan Sang Buddha, walaupun kelihatannya ngaco. Tetapi walaupun kelihatannya benar, tapi kalau tidak bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka itu bukan Dhamma. Air mineral dimereki obat serangga, pembunuh serangga, dia tetap air mineral yang bisa diminum, walaupun mereknya obat pembunuh serangga. Tetapi obat pembunuh serangga yang dimereki air mineral, diminum pasti mati. Artinya, isi yang paling penting, jangan terlalu dengan kemasannya kita melekat. Apakah meditasi boleh kita lakukan di tempat tidur, sebelum tidur dan sesudah bangun? Mohon penjelasannya. Silakan, Bante.
Baik, Saudara Santi atau Saudari Santi nanti melengkapi ya data tempat tinggal ataupun kota ataupun negara yang tinggal sekarang. Apakah meditasi boleh dilakukan di tempat tidur? Sebetulnya boleh, cuman kurang ideal. Di tempat tidur itu auranya itu, kalau kita mau ngomong auranya itu untuk tidur. Sehingga kalau meditasi di kasur cenderung ngantuk. Karena itu tidak terlalu ideal. Idealnya Anda duduk kalaupun Anda punya kamar, karena mungkin kos misalnya, duduklah di lantai dengan menggunakan karpet, kalau bisa membelakangi tempat tidur. Karena melihat tempat tidur waktu sebelum kita meditasi, ya kan, sebelum meditasi kita buka mata, kemudian kita tutup, melihat kasur, itu lebih terkondisi, kita gampang ngantuk. Nah, jadi kalau kita di kamar pun kita duduk di lantai dengan karpet kecil lah, posisi kita duduk, kemudian kita membalik tubuh kita tidak melihat kasur, dan kalau bisa hanya melihat tembok. Karena kalau nanti melihat komputer misalnya atau laptop, kita nanti juga jadi kepikiran, ada tugas yang belum selesai nih. Nah, apalagi ngadepi sisa camilan sore tadi. Jadi kita kemudian, camilannya nanti kalau saya tutup mata, didatangi cicak. Waduh, repot ini. Nah, akhirnya kita meditasinya jadi kacau, karena mikirin camilan itu. Nah, jadi kalau bisa melihat tembok yang netral, atau gambar Buddha mungkin, dan lain sebagainya, jadi yang netral, sehingga kalau kita meditasi menjadi lebih tenang dan lebih cepat. Jadi prinsipnya bisa, tapi tidak terlalu ideal. Saya Upacarika Mewah dari Kota Tangerang, Banten, Bante. Jadi pertanyaan saya, kisaran ini Bante, itu saya pernah dengar bahwa Tawatimsa itu terbentuk karena 33 laki-laki yang bersatu padu membuat suatu kebajikan sehingga mereka lahir di Tawatimsa. Yang ingin saya tanyakan, Tawatimsa itu sebenarnya diketahui adanya alam tersebut di era Buddha Gautama atau di era Dipankara juga, Bante. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ajaran Buddha itu bisa sama, Bante, sejak zaman Dipankara sampai Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama. Tapi yang saya pernah baca juga, Bante, ada satu sutta yang berasal dari zaman Buddha Kassapa tentang Aganda Sutta, Bante. Apakah ada sutta-sutta lain tulisan daripada Buddha-Buddha terdahulu seperti Buddha Kassapa tersebut? Itu saja, terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Upacarika Mewah yang kita sudah sering ketemu dan selalu sering saya katakan ini yang sering hidup bermewah-mewah terus ini ya. Nah, ini saya sudah sering ketemu. Semua orang belajar hidup sederhana, umat Buddha ini belajarnya malah hidup mewah, namanya juga mewah. Oke lah. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi tentang Tawatimsa, apakah di zaman Buddha-Buddha sebelumnya ada? Ya, disebutkan sih memang 31 alam ini zaman-zaman yang dulu juga ada. Cuman tentu kita ini kan belajarnya dari Buddha Gautama, sehingga diceritakannya pun oleh Buddha Gautama. 31 alam itu pun dikumpulkan ya, jadi bukan Sang Buddha mengajar, bukan seperti di Dhamma Class gitu ya. Jadi ada 31 alam, kalau mungkin Anda di wihara kan begitu menjelaskannya. Ada 31 alam, kita di alam manusia, kalau ke atas ini, kalau ke bawah ini. Di dalam Dhamma sesungguhnya Sang Buddha tidak pernah menjelaskan seperti itu. Tetapi Sang Buddha menjelaskan satu demi satu. Jadi ada yang bertanya begini, kemudian Sang Buddha tanya, jawab yang itu, ada alam ini. Ada yang tanya lagi, kemudian Sang Buddha jawab lagi. Nah, kemudian jawaban-jawaban Sang Buddha itu dikumpulkan dan disusun jadi 31 alam yang kita kenal sekarang. Ya, nah kemudian kalau tentang 4 kesunyataan mulia, itu memang sudah disampaikan Sang Buddha dari zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang itu sama. Makanya tadi disampaikan
tidak ada kelahiran Buddha dua ketika ajaran Buddha yang sebelumnya masih ada. Tapi begitu ajaran Sang Buddha sebelumnya itu sudah punah, lahirlah Buddha yang baru. Ya, di bumi kita ini kan juga ada beberapa Buddha sebelum Buddha Gautama lahir. Dan masih ada satu Buddha yang nanti akan lahir lagi setelah ajaran Buddha Gautama selesai. Nah, masalah Abhibusuta dan sebagainya, ya tentu kita tidak terlalu banyak bahas itu ya, karena itu berbicara tentang alam-alam yang mungkin bukan temanya kita pada kesempatan ini. Saya kira mungkin di kesempatan lain kita bisa, cuman yang saya tekankan di sini, Dhamma di segala zaman adalah berbicara tentang 4 kesunyataan mulia. Masalah variasinya penjelasan yang lain, tentu di zaman itu apakah dijelaskan? Di zaman Buddha di Pangkara, saya tidak tahu karena penjelasan Sang Buddha itu selalu berdasarkan kebutuhan. Jadi Sang Buddha ini sering diibaratkan seperti dokter. Ke dokter, Anda itu Anda sakitnya apa ya? Oh, sakit kepala, Dok. Oke, kalau sakit kepala terus gini dikasih obat selesai. Tidak ketika Anda datang kemudian dokternya ngomong-ngomong bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada sakit kepala, ada sakit pernapasan, ada sakit perut, ada sakit kaki, ada sakit ini, ada sakit gini. Sampai berjam-jam kemudian Anda ditanya, sakit apa kamu? Enggak, Dok, saya enggak, bukan yang sakit, saya yang ngantar anak saya itu masih di luar. Lah, dokternya ngomong segitu panjang kan enggak ada gunanya. Nah, itu demikian pula Sang Buddha. Sang Buddha tidak menjelaskan semua itu dianggap semuanya nol, kemudian ayo saya jelaskan, tidak. Saya Buddha hanya menjelaskan 4 kesunyataan mulia itu saja. Kemudian semua nanti berdasarkan kasus. Nah, jadi tentang Abhibusuta itu kan juga karena kasus, bahwa kalau di zaman dulu ada yang bisa mengeluarkan suara sampai sekian jauhnya. Nah, bagaimana dengan Buddha Gautama? Nah, itu baru diceritakan tentang suara itu sampai berbagai alam, ribuan alam itu. Begitu ya, Saudara Mewah. Sadu, Bante. Terima kasih banyak, Namo Buddhaya. Baik, silakan. Ini ada pertanyaan dari Fitri Halim dari Hong Kong, Bante. Jika ingin bertanya kepada Bante secara offline, bisa melalui apa? Email atau bisa boleh tahu emailnya? Itu yang pertanyaan pertama ya, Bante. Yang kedua adalah dikatakan di sini, pertanyaan kedua tentang berbohong. Dilarang berbohong. Apakah berbohong diperbolehkan? Berbohong yang tidak menyakitkan orang lain. Tapi bagaimana dengan halnya berbohong hanya untuk menyelamatkan ego dia sendiri? Gitu, Bante, dari Fitri Halim, Hong Kong. Silakan, Bante. Baik. Wah, ini kita sudah sampai Hong Kong juga. Ini kan enak toh, sekali berbicara bisa sampai Hong Kong dan lain-lain. Ya, tadi dari Tangerang dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana kalau mau berkonsultasi atau berkomunikasi dengan saya? Biasanya lewat WA dari admin ya. Nanti bisa dilihat di Instagramnya Bodhigiri, di situ ada bio-nya. Nah, itu lewat admin. Karena email ya ada, cuman kalau email harap sabar jawabnya. Mungkin apakah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, saya tidak tahu jawabnya. Kadang-kadang malah yang tanya stres sendiri, karena, loh emailnya kok nggak dibalas-balas. Jadi saya menyarankan untuk pertanyaan kadang bisa lewat WA admin saja. Ya. Nah, kemudian berbohong, ikan bagaimana? Di dalam Dhamma, kebohongan adalah kebohongan. Jadi, kalau kita membaca persyaratan kebohongan di dalam Pancasila Buddhis misalnya, yang pertama ada niat untuk bohong. Yang kedua, kemudian yang ketiga, orang yang mendengar kebohongan itu percaya. Nah, jadi sekarang kalau kita kemudian mengatakan, loh saya kan berbohong untuk kebaikan. Kalau Anda sudah berbohong dan
orang yang mendengar itu percaya, itu berarti Anda sudah melanggar sila yang keempat. Tetapi kan saya niatnya baik. Niat baik itu bukan berarti menghilangkan kebohongan. Cuman bobot kebohongannya itu menjadi lebih kecil karena terpaksa. Di dalam Dhamma, pelaksanaan sila itu adalah aku bertekad menghindari, aku bertekad melatih diri menghindari kebohongan. Ya, kalau dari pertama kan aku bertekad menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Jadi aku bertekad melatih diri menghindari. Nah, sekarang saya bohong untuk kebaikan karena ini ada orang yang mungkin sakit sehingga saya harus menunda menyampaikan informasi yang benar karena ini kita akan menjemput anaknya yang mungkin sudah meninggal di rumah sakit. Jadi ini bagaimana? Pokoknya kamu ikut aja dulu lah. Anakku bagaimana? Nanti kamu bisa ketemu di sana dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya hanya menunda kebenaran. Tapi kata-kata itu tidak bohong. Karena dia hanya mengatakan, nah, nanti kan kamu. Kalau bohong berarti kita mengatakan enggak apa-apa, anakmu baik-baik saja. Ini malah yang ngundang anakmu. Nah, ini nipu. Dan kalau dia percaya, berarti kita sudah menipu. Walaupun kita terpaksa, sebetulnya kita tetap nipu. Ya, dan tetap berbohong. Jadi sebaiknya hindarilah kebohongan itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Kalau memang kebenaran itu belum siap disampaikan saat ini, tundalah kebenaran itu dengan berbagai cara. Salah satunya berdiam diri. Jadi ketika ditanya, gimana nih anak ini? Ya kadang kita diam aja. Kok kamu malah diam aja? Sudah, nanti kamu lihat sendiri. Nah, ketika kita menjawab pun, kita menjawab dengan netral. Nah, kebohongan menutupi ego, betul. Kadang-kadang kebohongan itu hanya untuk menutupi ego. Kalau ini tadi kan supaya dia tidak mengalami kejutan, ya karena mungkin anaknya meninggal, misalnya anak tunggalnya meninggal. Sekarang ada kebohongan itu menutupi ego, misalnya kamu ya yang merusak buku ini, ya, kamu ya yang menjatuhkan HP ini. Aku ini memang aku, tapi bukan. Nah, ini kebohongan, jelas kebohongan karena orang itu kemudian percaya bahwa kita tidak ataupun bukan orang yang menjatuhkan HP sampai pecah. Itu adalah kebohongan karena kita ada niat, ada upaya melakukan, dan orang itu percaya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita misalnya harus menjawab, kalau kita mecahkan HP, ya kita mengatakan, memang saya yang mecahkan. Loh, ganti dong. Kalau kita belum punya uang untuk mengganti, ya kita mengatakan, sementara ini saya belum punya. Jadi banyak variasi untuk menghindari kebohongan, tapi yang penting kita butuh berpikir. Bohong itu hanya mau jalan pintas saja, mau kecepatan aja. Pokoknya saya sudah menyembunyikan data, padahal bisa menunda data yang seharusnya disampaikan saat ini. Ini butuh latihan berkali-kali supaya betul-betul kita itu tidak mengeluarkan kata-kata yang bohong, tetapi memang jujur atau menunda kejujuran itu. Misalnya yang tadi di rumah sakit itu adalah menunda kejujuran. Sudahlah, nanti kamu lihat sendiri. Ya, tapi kalau kasus HP pecah karena kita, sebaiknya kita ngomong. Yang nanti ditunda adalah penggantiannya misalnya. Ini agak teknis sekali ya. Kalau hanya ngomong berbohong ini bagaimana ya bedanya dengan berbohong terpaksa dan misalnya menutupi ego itu kan sangat luas. Harus ada kasusnya baru kita bisa menjawab. Tapi bagaimanapun juga Anda yang dari Hong Kong, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Silakan Ibu Yuliana. Ya, baik. Wah, ini semakin malam semakin banyak nih ya Bante yang bertanya ya. Ini juga ada dari North California, USA, Bante, dengan Surya Putra.
Pertanyaannya, apakah ada website untuk melihat jadwal Bante Utamo Dhamma Talk di mana saja dan tanggal berapa, khususnya kapan ada jadwal Dhamma Talk di Jabotabek? Ya, silakan Bante. Ini sepertinya penggemar Bante nih ya. Iya, kalau jadwal khusus rasanya saya tidak menyediakan ya. Biasanya Anda ya bergabung dengan beberapa organisasi atau lembaga yang nanti mengumumkan. Seperti Garda Dharma ini kan mengumumkan. Tapi apakah kalau Garda Dharma ada kegiatan yang bukan Garda Dharma mengumumkan? Kan tidak. Jadi ya akhirnya Anda, tidak bisa. Kadang mengikuti media sosial aja. Atau mungkin bisa bertanya di admin Bodhigiri. Ya, admin Wihara Bodhigiri mungkin juga akan mendapatkan informasi tentang kapan toh saya ceramah. Dan kalau sudah ceramah yang umum segini, seperti dengan secara online ini, kenapa harus mesti Jakarta dan sekitarnya? Kadang kan juga beberapa itu yang dulu ada teman-teman kita dari umat Buddha di Taiwan juga mengadakan yang secara online begini. Kemudian ada umat Buddha kita yang di Singapura juga mengadakan secara online begini. Dan kemudian masih banyak yang lain dari Bali misalnya juga mengadakan. Jadi ya Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Kan Anda secara online ini kan Anda bisa nonton dari mana saja. Ya, kecuali kalau saya offline. Nah, kalau offline harus berkunjung di satu tempat, mungkin Anda bisa tanya, kapan ya berkunjung di sekitar tempat saya berdomisili atau tinggal. Tapi kalau online kan pokoknya ada acara online, ya sudah. Atau Anda search saja di Google misalnya atau di YouTube, ceramah Biku Utamo, nanti kan Anda bisa dapat banyak di situ yang baru-baru. Ya, enaknya online ini kan begitu. Misalnya hari ini tidak jadi ikut, atau belum bisa ikut, atau tidak bisa ikut secara penuh. Tidak apa-apa. Nanti ditunda, nanti lain kesempatan kan Anda bisa ikut ataupun bisa buka lagi dokumentasinya. Ya, terima kasih dari Amerika jauh-jauh dan ini di sana pagi sekali nih, subuh mungkin ya. Tapi bagaimanapun juga semangat Anda. Terima kasih. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali dengan yang raise hand ya. Bisa dengan Bapak Yusuf, boleh disebutkan asalnya, Pak. Nanti nama dan asal ya. Silakan. Wandami Bante, saya Yusuf dari Xiamen, Chungpo. Saya salah satu penggemar Bante Utamo. Yang saya ingin tanyakan seperti Bante tema hari ini, Dhamma dalam segala zaman. Saat ini kemajuan teknologi itu udah sangat luar biasa. Apalagi di China. Mereka yang punya kendala memiliki anak, itu sudah tidak menjadi kendala. Bahkan teknologinya sudah bisa sampai Anda perlu anak apa. Kembar 2, kembar 3, pria, wanita, bahkan mereka sudah bisa disusun DNA-nya. Sehingga anak tersebut tidak mengalami penyakit turunan dari orang tua. Nah, ini mendobrak tentang pemahaman Dhamma. Bagaimana karma seseorang kok bisa disusun dengan teknologi seperti ini? Dan ini sudah terjadi di depan mata buat kami yang di negara maju. Mohon pencerahan dari Bante. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik. Anumodama, Bante. Terima kasih Romo Yusuf. Kadang-kadang malah dipanggil Suhu Yusuf ya. Memang beliau ini waduh luar biasa sekali. Selalu hadir. Hanya sekali-sekali saja tidak hadir sampai saya sepadang bertanya, ini kemana nih Suhu Yusuf ini? Nggak ada ya. Dari Xiamen lagi luar biasa. Ya, saudara-saudara atau khususnya yang tadi Suhu Yusuf atau Romo Yusuf ya. Teman-teman semua juga.
Memang sekarang sudah ada rekayasa genetika seperti itu. Ya. Dulu sih diawali hanya bayi tabung dan lain sebagainya ya, tapi sekarang sudah bisa menghilangkan DNA yang buruk-buruk sehingga tidak punya penyakit turunan dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa sekali kemajuannya. Tapi kemudian hubungannya dengan karma apa? Nah, ini hubungannya adalah kalau sekarang kita lihat proses terjadinya bayi, ya, kita karena ini cerita tentang manusia, proses terjadinya bayi dalam kandungan. Menurut Dharma, itu terjadi dari 3 persyaratan, yaitu ada sel telur yang sudah matang, ada sperma, dan ada kesadaran. Jadi sel telur dan sperma ini, mau di dalam rahim maupun di luar, terserah, itu adalah membentuk fisik. Kemudian kesadaran penerus, ini adalah membentuk mentalnya. Jadi badan dan batin, ini membentuk batinnya. Yang kesadaran penerus ini berasal dari makhluk yang dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu nanti prosesnya panjang, cuma saya ceritakan yang di sini aja. Kejadian ini aja. Sekarang yang diceritakan dari pertanyaan tadi adalah proses rekayasa genetika fisik. Jika proses ini katakanlah berhasil, maka yang masuk ini juga kesadaran penerus yang memang punya timbunan karma baik yang cukup. Sehingga hasilnya dia terlahir terkondisi di keluarga yang mempunyai kesempatan rekayasa genetika yang sedemikian baiknya. Sampai dia tidak punya banyak penyakit turunan, mungkin bisa umurnya panjang, dan lain sebagainya, kebal berbagai penyakit dan lain sebagainya, badannya utuh, ya, kemudian juga fisiknya juga ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kesadaran penerus yang punya karma baik yang cukup, yang berhubungan dengan kedua orang tuanya tadi, atau yang berhubungan dengan pemilik sel telur dan sperma. Karena kadang-kadang pemilik sel telur dan sperma ini, kadang-kadang karena dibuai di luar, bisa juga ditanam di kandungan yang berbeda, ya, sehingga ini kan lebih membingungkan lagi. Karena ada beberapa orang mengatakan, terutama wanita mengatakan, saya kalau mengandung kan terjadi perubahan tubuh, padahal saya ini kan artis, saya tidak mau kalau tubuh saya berubah menjadi tidak indah. Jadi gimana? Ya sekarang telur saya dan spermanya pasangan hidup, saya titipkan ke kandungan yang lain. Nah, tetapi yang saya sampaikan ini adalah pemilik sel telur, pemilik sperma, ya. Nah, ini punya kedekatan karma dengan kesadaran penerus ini. Nah, jadilah mereka terlahir di situ. Kalau hasilnya bagus, kesadaran penerus ini ikut yang bagus. Kalau hasilnya tidak bagus, kesadaran penerus yang dapat di situ juga yang tidak bagus. Ini kalau yang mau gampang gimana sih ngomongnya? Ngomongnya gini, ada suami istri yang berkacamata. Nah, suami istri berkacamata cenderung anaknya juga berkacamata. Karena itu genetik. Jadi sekarang orang mengatakan, wah ini nurun ya, anaknya berkacamata. Saudara-saudara, memang kesadaran penerus yang berkacamata ini ada kemungkinan memang di kehidupan sebelumnya dia punya karma yang mendukung sehingga dia terlahir di lingkungan yang berkacamata. Tetapi ada kemungkinan terlahir di keluarga itu yang tidak berkacamata. Berarti ada kesadaran penerus yang lain yang tidak membawa kondisi untuk berkacamata, tetapi memiliki kesamaan karma yang berbeda lagi dengan pemilik sel telur dan sperma ini. Sehingga orang mengatakan, loh ini 3 orang kakakmu semua berkacamata, kok kamu sendiri yang tidak? Kita juga tidak tahu kenapa, karena memang karmanya tiap orang berbeda-beda. Demikian pula misalnya
orang tuanya mungkin termasuk orang dengan gangguan kejiwaan misalnya, ODGJ. Wah, anaknya apakah juga ODGJ? Ada potensi ODGJ, tetapi tidak semua ber-ODGJ, ya, karena itu semua adalah tergantung karmanya. Nah, ini yang paling sederhana saja. Nah, nanti dikembangkan ke yang agak ruwet seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Semuanya itu adalah tetap tergantung pada karmanya anak yang akan bergabung dengan sel telur dan sperma yang telah direkayasa genetikanya tersebut. Jadi tetap nanti jalurnya sesuai dengan karma yang dimiliki oleh si anak tersebut, tapi juga berhubungan dengan kedua orang tuanya. Jadi karena karma itu berdekatan sekali. Kalau nanti hubungan karmanya itu tidak terlalu panjang, maka anak yang sudah sempurna tadi, ya misalnya genetikanya sudah bagus, sudah tidak pernah sakit, dan lain sebagainya, bentuknya juga cantik dan ganteng, tapi meninggal ketika dia sedang naik gunung. Nah, ini kan cerita lain lagi. Ini tidak bisa direkayasa. Karena rekayasa sampai dia kalau jatuh dari gunung, kakinya bisa sembuh sendiri. Tidak mungkin. Belum bisa sampai seperti hari itu. Nah, sekarang berarti loh kok sudah dibuat bagus banget, semuanya genetikanya sudah bagus, kok jadi meninggal? Muda. Nah, kenapa? Karena ikatan karmanya dengan orang tuanya ini tidak terlalu panjang. Dia hanya sampai 20 tahun, meninggal misalnya. Jadi tadi yang karmanya baik, tapi juga nanti bisa terputus. Nah, itu nanti kita berbicara tentang karma yang melahirkan, yang mengurangi, memotong, dan lain sebagainya. Ini jadi panjang juga ceritanya. Nah, tapi kira-kira itu dulu contohnya. Ya, ini kan pertanyaannya banyak, saya jawabnya jadi agak pendek-pendek. Mudah-mudahan dimaklumi apakah Pak Yusuf, Suhu Yusuf ini sudah bisa memahami. Kalau sudah cukup mengangguk saja. Oke. Paham, Bante. Anumodana, Bante. Selamat. Sukses selalu untuk Anda. Katanya Bante, berarti kalau yang kurang praktek Dhamma, berarti hidupnya kurang bahagia ya Bante. Saya butuh penegasan atau contoh-contoh lain. Terima kasih Bante, silakan Bante. Saya agak putus-putus untuk menerima pertanyaannya Ibu Juliana tadi. Saya hanya mendengar bahwa kalau tidak melaksanakan Dhamma berarti hidupnya kurang bahagianya gitu ya. Ya, benar Tapi Bante. belakangnya saya nggak dengar tadi. Katakan saya butuh penegasan atau contoh-contoh lain dari Baik. Dhamma itu adalah yang tadi disampaikan ketika ada yang kebingungan dari Pak Surwan tadi, adalah bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan saya sudah kasih contoh, racun serangga dikasih merek minuman mineral, dia tetap mematikan. Air mineral dikasih merek pembasmi serangga, dia tetap diminum menyegarkan. Artinya apa? Dhamma di sini bukan berbicara tentang merek. Tidak selalu hubungannya dengan agama Buddha, tapi berhubungan dengan perilaku. Bagaimana bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga bagi mereka yang selalu bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tentu hidupnya akan bahagia. Tetapi kalau dia tidak mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, kalau karma pendukung untuk hidup bahagia itu berkurang, dia pasti akan menderita. Tapi kalau karma pendukung untuk hidup bahagia itu masih ada, karena sisa kehidupan lampaunya, walaupun jahat, dia masih bisa bahagia. Itu yang menjadi pertanyaan beberapa orang, kenapa ya saya sudah baik kok hidup saya menderita? Padahal kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, kalau sudah banyak berbuat baik kan hidupnya bahagia. Kenapa ya si A itu? Orangnya jahat kok hidupnya bahagia. Padahal kan di dalam Dhamma dikatakan, orang yang jahat hidupnya menderita. Nah, ini karena
diibaratkan seperti menanam padi dan menanam jagung. Ada yang tanamannya lebih awal duluan. Jadi misalnya kalau padi itu karma baik, jagung ini karma buruk misalnya, ada yang dia sudah menanam padi dulu, baru menanam jagung. Sehingga padinya panen, jagungnya ini belum panen. Dan orang mengatakan, orang itu berbuat jahat, tapi kok selalu ya, dia itu kan nanam jagung terus tuh. Tapi kok bisa dapat panenan padi? Nah, orang itu kok jahat terus, tapi kok hidupnya bahagia? Karena tanaman padinya ini belum habis panennya. Kalau nanti panenannya habis, dia manen jagungnya, ya hidupnya menderita. Itulah di dalam Dhammapada dikatakan, kalau karmanya sudah berbuah, kalau karma buruk berbuah, barulah dia baru menyesal. Tapi kalau karma buruknya belum berbuah, dia merasa karma itu tidak ada buahnya. Demikian pula orang mengatakan, saya ini kan berbuat baik terus, menanam padi terus. Kenapa ya kok saya panennya jagung? Nah, karena kita sudah menanam jagung lebih awal duluan. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa karma itu bisa berbeda-beda. Ya, nah, jadi kalau sekarang kita sudah memahami itu, maka kita lalu melihat, oh, gini ya. Jadi ternyata memang kalau kita berbuat baik, hidup kita bahagia. Ya, tadi kan dikatakan, loh, kalau saya menjalankan dhamma, orang yang menjalankan dhamma hidupnya bahagia. Orang yang tidak menjalankan dhamma hidupnya tidak bahagia selama kondisi untuk memperoleh kebahagiaan buahnya itu sudah tidak ada. Demikian pula orang melaksanakan dhamma hidupnya akan bahagia selama kondisi timbunan karma buruk yang dia miliki sudah tidak terlalu banyak. Karena karma buruk yang kita miliki itu kadang-kadang muncul, kemudian kita memperbanyak kebajikan dengan mengucapkan begini, sudah berbuat baik saja masih hidupnya menderita. Apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik. Nah, si A itu kan jahat, kok hidupnya bahagia? Jahat saja hidupnya bahagia, apalagi kalau dia berbuat baik. Pasti dia akan lebih bahagia. Jadi intinya, tetap berbuat baik, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, apapun label keyakinan dan kepercayaannya. Saya kira demikian, Ibu Yuliana.